Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Imania dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang kas kecil. Yang pertama itu ada pengertian kas kecil. Kas merupakan unsur yang paling penting dalam perusahaan. Dari kehidupan dan kemajuan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kas. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas di dalam prakteknya tidak semua dapat dilakukan dengan menggunakan cek, karena untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil sangat tidak efektif bila dilakukan dengan menggunakan cek. Untuk itu, perusahaan biasanya membentuk suatu dana khusus yang disebut dengan dana kas kecil atau petty cash fund. Selanjutnya ada tujuan kas kecil. Ada beberapa tujuan kas kecil adalah beberapa berikut diantaranya. Yang pertama ada menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, ada menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, ada meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal pada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir ada mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Adapun prosedur pembentukan kas kecil, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan, dan yang terakhir ada pemegang dana kas kecil. Metode pencatatan kas kecil ada 2 bagian. Yang pertama ada metode dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Metode dana tetap itu karakteristiknya yang pertama ada ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Yang kedua ada jumlah kas akan selalu tetap. Yang ketiga ada pengisian kembali kasir kas kecil, menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung dicatat dalam jurnal. Sistem dana tidak tetap itu karakteristiknya ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendanaan kas kecil jumlahnya tidak tetap. Yang kedua itu kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal. Buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dan yang terakhir ada pengisian kembali dilakukan jika sisa dana kas kecil tidak cukup untuk memenuhi permintaan pemakaian dana kas kecil. Selanjutnya ada perhitungan fisik saldo kas kecil. Uang tunai dan benda-benda yang tergolong dalam kas kecil dihitung dan dilaporkan secara rinci mengenai jenis dan nilai persatuan. Jumlah saldo kas kecil menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo kas kecil. Jika kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, disebut selisih kas lebih dan sebaliknya. Yang terakhir ada selisih kas dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadinya uang pecahan kecil. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Yang ketiga, adanya uang palsu. Dan yang terakhir, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.